Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat datang ini teman-teman adik-adik dari Politeknik Negeri Jakarta ya semuanya ya. Hari ini kita mau bincang-bincang nih. Udah dapat mata kuliah terkait dengan tinta ya? Sudah ya ilmu bahannya. Nah di samping saya ini beliau ini adalah ketua organisasi Pitsindo. Jadi Pitsindo ini adalah organisasi yang beranggotakan perusahaan-perusahaan tinta di Indonesia yang di dalamnya ini mengupayakan berbagai hal terkait dengan regulasi. Jadi tinta seperti yang kalian mungkin teman-teman udah pada pelajari di kampus, komponennya apa, isinya apa, bagaimana cara kerja tinta dan lain sebagainya. Dan sebenarnya ternyata ada aturan-aturan dasar yang mungkin ini perlu diketahui. Jadi nggak cuma untuk para pelaku usaha cetak, apakah itu digital, apakah itu rotografur, flexo, offset, tapi juga masyarakat umum juga banyak yang belum tahu terkait dengan tinta. Nah, beliau ini bersama teman-teman di perhimpunan ya Pak ya? Ya. Jadi berupaya mengedukasi sekaligus menginformasikan. Jadi ke mahasiswa dan kalian mungkin nanti bisa jadi duta juga ke keluarga, ke teman-teman tentang standar amannya tinta tuh kayak apa ya? Karena tinta kertas kita pakai buat bungkus makanan dan lain sebagainya, aman nggak ya gitu. Nah ini beliau lebih jauh nanti akan menjelaskan. Beliau ini Pak Daniel, kebetulan juga adalah pemilik tinta Sakata, perusahaan Sakata. Jadi nanti kalau ada yang mau magang nih, kita ketemu sama Pak Daniel. Jadi walaupun memang lebih spesifik ke tinta rotografur, tapi perlu produksi untuk tinta-tinta cetak yang lain juga ada. Oke, untuk selebihnya mungkin waktu dan tempat saya sediakan ke Pak Daniel, silakan. Terima kasih Pak Eko. Selamat siang semua. Saya mewakili organisasi Pitsindo, yaitu Perkumpulan Industri Tinta Cetak Seluruh Indonesia. Ya. Dari Pitsindo kami punya anggota 10 pabrik tinta cetak. Ya. Di luar Pitsindo masih ada puluhan pabrik tinta cetak yang beroperasi sendiri, tetapi belum jadi anggota Pitsindo. Ya. Nah, saya koreksi sedikit bahwa saya profesional bukan pemilik. Jadi saya bekerja di Sakata Ing, dan masing-masing anggota Pitsindo itu memiliki industri yang boleh dibilang bukan hanya terpaku ke satu industri. Ya, kalau teman-teman belajar offset, ya, anggota dari Pitsindo itu tidak melulu industri tinta offset. Ada yang tinta rotografur, flexo, atau tinta untuk metal. Ya. Nah, Pitsindo berdiri dari tahun 1972 dan kami memiliki arah bahwa kami ingin mengedukasi masyarakat. Jadi bukan mengedukasi pelaku usaha percetakan, tetapi kami juga mengedukasi masyarakat. Kedua, kami juga menetapkan regulasi. Apakah regulasi penting? Penting. Ya. Kalau secara umum tidak ada aturan, tidak ada regulasi, maka segala sesuatu akan jadi liar, ya, tidak terkendali. Jadi harus ada regulasi. Nah, di tiap negara itu ada regulasinya. Ya. Contohnya Amerika dengan FDA, ya. Kalau Indonesia itu dengan BPOM, ya. Jadi ada regulasinya. Tinta itu juga sama, ada regulasinya. Jadi kita siang ini berbincang-bincang masalah regulasi, seberapa penting dan seperti apa sih dampaknya. Karena banyak masyarakat umum yang tidak mengetahui, dan kami punya tanggung jawab sosial ya untuk mengedukasi. Jangan sampai
masyarakat tidak tahu dan akhirnya nanti ada timbul banyak masalah kesehatan gitu Pak. Oke, ini mau dilanjutkan lagi ya. Oke, ini secara garis besar tadi udah dibuka nih. Kira-kira kalau dari teman-teman ada pertanyaan nggak terkait dengan apa sih itu regulasi, apa sih keuntungannya dibikin kayak gini, atau mungkin dengan ya apa yang ada di pikiran kalian terkait dengan tinta yang selama ini pengen tahu juga nih, bisa ditanyakan langsung sama Pak Daniel. Silakan siapa yang mau mulai? Atau saya berikan dasar yang paling dasar yang paling dasar ya. Industri tinta cetak atau tinta cetak untuk berbagai macam teknik itu sebetulnya kalau belajar di sekolah ya Pak ya, itu dasarnya mirip tetapi bahan bakunya lain ya. Dasarnya sama, kenapa? Ada yang namanya resin, komponen utama, betul? Ada yang namanya pewarna atau colorant, ya. Dan ketiga itu adalah komponen paling kecil, aditif, ya. Dari pertama resin itu macam-macam, tergantung dari tinta cetak apa. Offset ada sendiri, rotografur ada sendiri, UV ada sendiri, ya. Itu masing-masing ada resin utamanya, ya. Pewarna itu juga sama, ya. Pewarna itu ada golongan organik, golongan anorganik, ya, golongan metal. Kalau kita boleh pecah jadi 3. Tetapi ada juga yang namanya dye stuff. Nah, dye stuff itu pewarna, tetapi sebetulnya untuk industri tinta cetak itu tidak diperbolehkan. Ya, kalau kita lihat di regulasi, ya. Dye stuff itu kebanyakan kita temui di industri tekstil. Ya, jadi sambil saya jelaskan, sambil saya masuk ke regulasi. Regulasi itu sebetulnya disusun, ya, kalau kami dari anggota Pitsindo, ya, ada yang dari negara Eropa, ada yang dari negara Jepang, ya. Kebanyakan mereka membawa regulasi dari negara asalnya, ya. Contohnya seperti kami dari Sakata, ya, itu kami ikut aturan regulasi dari negara Jepang, di mana di Jepang itu ada yang namanya NL regulasi atau negative list regulasi, ya. Apa sih itu negative list? Itu adalah daftar material yang tidak diperbolehkan dipakai dan masuk ke dalam tinta. Itu sangat ketat, ya. Nah, negara Eropa juga ada sendiri regulasinya, ya. Nah, kalau kita bicara masalah regulasi itu penting, apalagi makin kemari itu makin ketat, ya. Contohnya kalau di Indonesia sendiri, memang secara domestik tidak ada aturan yang mengharuskan pelaku usaha, ya, baik itu percetakan maupun industri cetak, tidak ada aturan yang istilahnya turun dari atas, Aturan hukum ya. aturan hukumnya. Betul, di BPOM ada, ya. Saya bicara apa adanya, kenapa? Kalau kita bandingkan dengan negara Cina lah umpamanya, ya. Negara Cina yang dulu sama negara Cina yang sekarang itu berbeda, ya. Di Cina sekarang kalau kita masuk ke dalam industri percetakan itu regulasinya super ketat, tidak main-main, ya. Kalau kita melanggar, kita dendanya itu yang harus kita bayar itu cukup tinggi. Alih-alih bisa ditutup juga kalau kita melanggar. Ya, tapi kalau di Indonesia, mohon maaf, saya mesti bicara padanya. Ini regulasi yang ketat seperti itu tidak terjadi, atau belum terjadi, ya. Nah, regulasi itu diterapkan sebetulnya ujungnya adalah untuk konsumen, arahnya kepada kesehatan, ya.
ya. Jadi tiap negara ada. Kalau kita cetak kemasan makanan atau apapun juga, kemudian itu tujuan ekspor, itu juga ada regulasi yang harus kita ikutin. Regulasi tujuan ekspor, tujuan di mana negara itu terima. Eropa ada sendiri, Amerika ada sendiri, itu yang harus kita ikutin. Ya, contohnya Eropa ada regulasi yang menetapkan bahwa kalau kita cetak, ya, tinta yang dipakai itu harus bebas mineral oil. Kalau sampai ketahuan, dia tidak akan menerima. Itu contohnya, ya. Nah, regulasi itu disusun untuk menghindari akibat fatal kesehatan yang timbul mungkin sekian tahun ke depan, tidak dalam waktu dekat. Nah, itu tujuannya. Akumulatif ya. Betul. Jadi kalau tinta, contohnya dalam sisi pewarna, ya itu ada aturan yang masuk dalam kategori negatif list, ya, pewarna anorganik yang tidak boleh dipakai. Karena kalau kita nekat pakai, itu berakibat kepada karsinogen, akibat kanker dalam jangka panjang, bukan jangka pendek. Ya, itu ada aturannya. Ya, jadi industri diharuskan untuk mengikuti aturan-aturan yang sudah ada demi untuk tujuan akhirnya seperti apa. Gitu, Pak. Ini menarik ya. Mungkin yang banyak nggak disadari, apalagi kalau ini masih belajar belum sampai ke industrinya ya, tapi ini mungkin jadi pemikiran juga bahwa ternyata masalah tinta itu tidak sesederhana yang kita kira nih. Kalau simpelnya tadi baru ngomong soal makanan ya. Ini kan terkait dengan produk yang kita ekspor juga bisa ya Pak ya. Ya. Ini kaitannya dengan jurusan kita, berhubungan dengan kemasan juga. Kalau misalnya produk UMKM mau ekspor ke Eropa, ternyata mereka nggak cuma melihat kualitas makanannya, tapi kemasannya pun nanti akan dicek ini aman atau enggak, mungkin tintanya dan lain sebagainya, masuk dengan regulasi mereka atau enggak. Berarti dari pelaku industri cetak sendiri harus paham ya. Kalau untuk produk ekspor nih, regulasi dari negara yang dituju seperti apa, maka jenis tinta yang aman atau diizinkan seperti apa. Ini informasi yang bagus loh ini. Ya, saya beri contoh ya, kalau ada industri makanan multinasional ya dari Eropa, mereka sudah ada standar regulasinya. Jadi waktu mereka berikan pekerjaan kemasan ke salah satu percetakan di Indonesia, mereka juga akan turunkan regulasinya. Di saat waktu kamu cetak, kamu nggak boleh ada terdeteksi ya ini. Kadarnya harus ini. Itu jelas. Tapi kalau sampai dilanggar, ya dia akan tolak, dia akan reject. Seperti itu. Jadi ini dasar yang lumayan agak sangat membuka wawasan sih, karena mungkin selama ini kalau di sini kebetulan kebanyakan masih mahasiswa ya, jadi belum kebayang kalau seandainya produksi cetak itu urusannya bukan sekedar ngejar warna, kualitas warnanya, bagaimana ngejar presisi atau enggak, tapi termasuk bagaimana standar tinta yang digunakan dan aturan-aturan yang dipakai. Ini kalau nggak salah saya dulu pernah datang ke percetakan juga yang mereka mau mengejarkan pekerjaan orderan dari Amerika, dan ternyata itu akan diaudit sama auditor dari Hong Kong. Bisa. Jadi ternyata benar sih, ada banyak yang diperiksa, mulai dari kebersihan lokasinya, ergonomiknya, skala standar ukurannya, termasuk ya tadi kualitas chemical yang digunakan. Jadi ini akan jadi bahan pertimbangan juga dan masukan juga. Kalian ini bakal calon pelaku nih nanti di lapangan. Jadi ini pemahaman ini juga harus diketahui. Atau mungkin ada yang mau yang ditanyakan juga sebelum Pak Daniel melanjutkan lagi? Ini nih. Daniel, Ya.
Saya ada pertanyaan nih sedikit tentang regulasi atau pernah nggak ada kejadian di Indonesia dengan menggunakan tinta offset atau apapun terjadi semacam ya yang sifatnya collateral damage lah, maksudnya akibat tinta yang berbahaya. Ada nggak contoh real di Indonesia, entah itu tahun berapa? Dan pertanyaan kedua, titipan Mas Wei katanya ada nggak tinta yang bersertifikat halal katanya? Nah, belum sampai ke situ ya. Ini pertanyaan, oke, terima kasih. Nanti nyampe ke situ nih Pak Daniel. Pertanyaan nomor 1, ada yang contoh saya kasih yang domestik sama yang luar negeri. Mantap. Ya. Domestik ada. Saya tidak Terang sebutkan gede. mereknya, ada sebutkan produknya. Nah, iya. Itu di kisaran tahun 90-an, ya. Di kisaran 90-an itu kemasan makanan, ya. Dari tahun-tahun itu memang ada industri yang tidak mengikuti regulasi secara sukarela. Kalau pabrik tinta multinasional, kebanyakan mereka akan voluntary ikut aturan regulasinya. Itu bedanya, ya. Jadi diminta atau tidak diminta ada kesadaran ikut, karena dari pusatnya sudah ada regulasi. Di tahun itu ada kejadian, ya. Contohnya saya ambil contoh. Kalau kita bicara regulasi itu bukan dulu bahan baku murah atau mahal, itu tidak, ya. Tapi berkaitan kepada aman tidaknya. Dalam regulasi contohnya pewarna itu diatur tidak boleh memakai bahan pewarna yang namanya golongan chrome yellow. Karena chrome yellow itu berbahaya, toksik dan berakibat fatal. Tapi jenis itu harganya murah. Biasanya industri kan paling suka dengan harga. Ya, harga murah, menarik, ya kan dipakai. Tetapi dampaknya pada kesehatan waktu itu si konsumen terjadi kayak seperti diare, luka-luka segala macam. Karena kalau kita bicara regulasi ini nanti merupakan pada migrasi kepada bahan pengemas, ya, arahnya ke situ. Jadi di dalam negeri ada, tetapi tidak terekspos besar, ya. Nah, yang terekspos besar adalah di luar negeri. Saya kasih contoh berita tahun 2005. Saya tidak sebut lagi nama produknya, nama produsennya, tetapi ini terjadi di Eropa. Ini melibatkan kejadian di Italia, Belanda, dan satu lagi negara lainnya. Ada satu kemasan susu cair yang terkontaminasi oleh resin dari tinta, sehingga 30 juta liter susu harus ditarik dan dibuang karena tercemar oleh bahan Resin. tinta. Oke. Tahun 2011 ada kejadian lagi di Amerika. Kali ini kemasan kotak dengan teknik cetak offset, ya. Nah, kalau kita paham dengan kemasan offset, terutama di Indonesia, kebanyakan pakai bahan apa? Yang boleh tanya? Bahan kertasnya? Paper, duplek, karton. Duplek yang paling banyak dan paling umum dipakai, ya. Dan Ya. duplek itu salah satu bahannya adalah sampah kertas juga. Iya, betul. Ya. Iya, iya. Salah satunya. Jadi di Amerika kemasan ini dipakai oleh salah satu makanan ringan kalau buat breakfast, semacam sereal. Oh ya. Oke. Ditarik dari peredaran karena tercemar oleh salah satu resin dari tinta.
Jadi dikerucutkan lagi tercemar oleh salah satu mineral oil. Jadi kala itu tinta cetak masih ada kandungan mineral oilnya. Ya, walaupun sudah kita sebut soybean. Ya, saya jelaskan nanti soal soybean yang menarik juga. Jadi tercemar sehingga 28 juta pack karton harus ditarik dan tercemar mineral oil. Makanya negara Eropa itu ketat kalau kita cetak offset dan tintanya masih ada kandungan mineral oil, dia tidak akan mau terima. Ya. Saya geser ke soybean oil. Ya. Kalau kita di industri tinta cetak offset dan percetakannya offset, sekarang itu sudah hal yang wajar menggunakan tinta soybean oil. Tinta dengan bahan dasar soya atau minyak kedelai. Tetapi itu tidak 100% minyak kedelai. Ya, masih ada campuran minyak-minyak yang lain. Nah, yang menarik adalah di barat ini ada istilahnya, mereka ketat diregulasi, tetapi tidak mengedukasi masyarakatnya dan masyarakat umumnya. Sehingga itu sampailah ke Indonesia pun juga sama kurang lebih. Ya. Suatu ketika saya beli roti merek terkenal. Waktu beli roti saya terima mirip seperti ini. Ya. Dan biasanya kalau kita jajan roti itu pasti kan ada lapisan kertasnya begini. Ada merek tokonya. Ya. Roti tersebut ada di atas kertasnya, di atas tintanya. Saya bicara ke tokonya, kenapa kamu taruh roti saya di atas cetakan kertas ini? Ini kan bahaya. Oh, tenang Pak, ini saya pakai tinta kedelai. Maksudmu yang cetak jamin ini aman karena pakai minyak kedelai, soybean oil. Saya bilang, saya yang bikin tintanya, jadi saya tahu ini tinta aman atau tidak. Jadi sebaiknya jangan diletakkan kontak langsung dengan kertas yang ada tintanya. Ya. Itu salah satu contoh yang real. Sehingga sampai kemanapun saya makan, saya selalu cek dulu. Ini makanan saya, kentang saya ada di atas kertas ya. Contohnya kalau kita jajan French fries, kentang goreng, bukankah akan seperti ini? Ya, saya tidak ketemu kentang, saya ketemunya tempe tadi di warung. Jadi saya ambil tempenya, saya bawa lagi, ini tempe. Ya. Kalau kita pikirkan tempe ini masih dalam kondisi panas, hot, ya, nempel dengan tintanya, maka ini terjadi proses migrasi. Di dalam kemasan itu ada 4 perbedaan migrasi, ya, ada 4 macam migrasi. Nah, salah satunya ada yang kompak seperti ini. Nah, kalau tinta itu tidak aman, ya pasti potensinya akan tercemar. Nah, itu yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Memang tidak akan langsung sakit, tidak akan langsung kena kanker, tapi itu akan akumulasi. Contohnya seperti roti ini. Ya, ada banyak macam contoh. Termasuk kalau kita jajan tahu goreng. Ya, enak kan kita tahu goreng, apalagi pisang goreng. Kemudian bungkusnya bukan cuma cetakan, tetapi kertas fotokopi. Ini jauh lebih berbahaya lagi. Karena tinta fotokopi yang masuk kategori toner itu tidak didesain untuk food direct contact. Jadi tinta tidak ada yang namanya food grade, saya kasih tahu. Istilah food grade adalah sesuatu yang aman begitu masuk ke dalam tubuh kita. Ini bukan halal ya, food grade. Food grade pengertiannya adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dan aman untuk kesehatan. Tinta tidak ada food grade secara dasar.
Ya, kalau food direct contact itu ada kategorinya. Ya, tapi kalau yang kontak seperti ini sebaiknya dihindarkan. Kalau kita ke luar negeri, itu kita pasti akan lihat yang macam seperti ini. Jadi jangan heran orang yang kita pikir jauh lebih maju peradabannya, karena kita seringkali dibilang negara berkembang, negara ketiga, tetapi negara maju, saya kok polanya Sama seperti aja. itu. Ya, jadi ini kesalahannya. Jadi saya lebih suka mengedukasi karena ini berlaku untuk semuanya. Jadi tolong hati-hati. Kadang-kadang kita juga ketemu kacang rebus di pinggir jalan. Bukankah sama, saya juga kertas fotokopi. Ya. Kemudian saya menemukan cuplikan film pendek yang sangat bagus banget terjadi di negara India. Ya, sekali lagi pedagang kaki lima, dia menggoreng seperti kerak telur, ya kerak telur versi India. Ya, goreng di pinggir jalan dan di belakangnya tikus seperti ya, begitu dia udah setengah matang, dia ambil kertas, tetapi bukan sembarang kertas. Waktu saya lihat, saya zoom, itu adalah kertas orang, tetapi bukan baru punya. Kondisinya sangat tidak manusiawi. Jadi itu telur taruh di atas permukaan koran, potongan koran seperti ini, dipotong-potong pakai pisau, kemudian mereka langsung potong dia. Itu sangat langsung. Jadi kita mungkin masih agak lumayan, ya. Walaupun Dibanding India. oke juga, Iya. tapi ini mengerikan sekali, ya. Karena tingkat orang itu pun juga tidak desain untuk kontak langsung dengan makanan. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, contoh lagi, kalau kita bicara regulasi ini ya, tidak melulu pintar. Ya. Berapa banyak yang paham kalau kita jajan minuman di beberapa kafe kita dapat sedotan. Tetapi sedotan itu bukan sedotan plastik, bukan apa? Kertas. Aman kan? Tidak tahu? Saya kasih tahu. Ya. Regulasi pemakaian paper straw ini dari negara sekali lagi dari negara yang maju, ya, dari Amerika, Australia, Kanada, dan beberapa lagi. Mereka melarang penggunaan sedotan plastik karena mereka bicara bahwa ini mengakibatkan banyak Sampah plastik. partikel, apa itu partikel? Oh iya. Kura-kura, ya, yang tersedak bahkan mungkin bisa ada yang mati gara-gara ada banyak sedotan plastik. Kemudian mereka mengalihkan pakai paper straw, sedotan kertas. Mengalihkannya sih oke, tetapi harus dipikir jauh lebih bukan mengalihkan. Karena kalau kita lihat problemnya, ini kan problem kan sampah, ya, sampah kan buat sekedar sampah sedotan, sampah kantong plastik, sampah kantong apapun juga. Ya. Kalau kita mau mengedukasi, seharusnya kita edukasi masyarakatnya. Bagaimana cara kita membuang sampah itu, ya. Di negara Jepang, ya, kalau kita berkunjung ke Jepang, itu sangat sulit kita mendapati tong sampah. Ya, sampai saya bingung, sampah saya buang kemana? Kantongin, buat sendiri. Atau sampah nggak ada. Jadi pemerintah itu mengedukasi masyarakatnya, ya.
Nah, bedanya negara Jepang sama negara seperti Singapura, walaupun sama-sama bersih, bedanya kalau di Singapura kita buang sembarangan, kita kena denda $500. Jadi masyarakat pada takut, buanglah ke sampah. Tetapi kalau di Jepang itu secara kesadarannya itu sudah tinggi. Jadi bukan beralih dari sedotan plastik ke bekas selesai masalah, tidak, karena sampahnya tetap akan jadi sampah. Dan sebagai catatan, saya tidak mengecilkan akan industri seperti ini ya, di Indonesia juga ada ya. Tetapi kalau di negara barat sekarang ditemui ada masalah baru dengan sedotan kertas ini. Baru-baru ini Presiden Trump melarang sedotan kertas. Balik lagi sedotan plastik. Oke. Nah, sebenarnya sisi bahayanya apa di sedotan kertas ini? Kertas ini dibuat dari gunungan kertas yang dipilih. Tentunya itu tidak mungkin sekedar dipilih kemudian dilem di ujungnya, tidak. Itu melibatkan banyak adhesif. Betul. Ya, kita tidak tahu adhesif yang dipakai. Dan ada satu jenis coating yang itu sangat berbahaya, namanya PFSA. Coating ini adalah untuk water repellent. Ya, supaya nggak gampang rusak. Supaya nggak gampang hancur. Tetapi kan kalau kita rendam begini, kita ngobrol di satu kafe, jam-jam saking asiknya, kita lupa, bukankah ini juga akan hancur? Betul. Nah, saat hancur itu sudah tidak tahu seberapa jenis bahayanya chemical yang larut Dalam minuman. kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Itu tidak berbahaya seperti itu. Saya tidak menyerang industri, tetapi saya berikan faktanya. Ya, saya berikan edukasi supaya masyarakat tahu. Ya, ini bukan sekedar sampah ya, tetapi ini kesehatan kita. Itu begitu. Pertanyaan yang kedua, apakah kita halal? 10 anggota daripada Pixindo itu semua sudah mendapatkan sertifikat halal. Artinya bahan baku yang kami pakai di dalam membuat tinta tidak ada kandungan binatang, tidak ada kandungan B2, ya, semua sudah dicek lulus daripada MUI. Sekarang namanya BPCH. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan ini Pak, apa yang masuk dalam anggota Pixindo kan ada Uber, ada Cemani Toka dan seterusnya. Oke, yang masuk dalam anggota Pixindo adalah 1 PT Cemani Toka, 2 PT Indonesia, 3 PT Input Indonesia, 4 PT Sanata Indonesia, 5 itu PT Hightech Indonesia, PT Toyo Indonesia, PT Kalopek Indonesia, PT Sigweb Indonesia, PT Pan Grafik Uber Indonesia, Pak Kiki itu. Pak Kiki itu. Oke, gimana? Ada pemahaman baru nggak yang kalian temukan di sini? Selama ini mengalami nggak yang diceritakan sama Pak Daniel? Oh, pendek ya? Sesudah itu kan sedotannya udah pakai kertas ya. Kadang tuh benar kata bapak kalau misalnya diteliti lama tuh apalagi kenapa kita kalau
bisa jadi DP, kadang juga agak takut bahaya juga, cuma bentukannya kertas gitu. Oke. Ya, dari kimia pembuatan kertas itu ada pembikinan kertas itu kan ada kimia macam-macam. Ada perekatnya juga Pak ya? Kemudian ada perekatnya juga. Kita kan tidak mengerti jenis perekat aman atau tidak yang dipakai. Betul. Walaupun dia bilang aman, kita kan juga khawatir dari evakuasi juga. Betul. Kemudian juga dari kopengnya juga. Betul. Jadi ada beberapa aspek yang kita harus waspadai. Secara pribadi ini adalah pendapat saya pribadi. Saya tidak akan mau pakai sedotan kertas. Biar bagaimanapun. Karena kertas kalau direndam di air pasti akan lumer. Waktu kita sedot, pasti kimia apa yang kita tidak pernah tahu akan masuk ke dalam kita. Kita hidup di zaman yang berbeda dengan kakek nenek kita. Kakek nenek kita nggak ada penyakit yang macam-macam. Nggak pakai sedotan. Ini ada kanker usus lah, kanker apalah segala macam. Kita tidak pernah tahu asal usulnya dari mana. Betul. Ya ini memang agak ngeri ya, karena kanker ini kan terbentuknya akumulatif ya. Karena mungkin yang nggak disadari sama banyak orang, terutama yang kaum muda nih, biasanya makan ini, makan itu biasanya kan racun masuk sedikit. Cuma problemnya akumulatif itu karena tidak semua racun itu bisa dikeluarkan tubuh ya. Ini mungkin belum pada tahu nih. Maka diceritakan sama Pak Daniel akumulatif itu, karena tidak semua jenis bahan kimia itu bisa dikeluarkan sama ginjal atau hati kita. Jadi nanti kita makan lagi, nambah lagi. Di kadar yang sedikit itu mungkin masih tertoleransi nih. Tapi begitu nanti numpuk dalam jumlah banyak, nah itu yang tadi Pak Daniel bilang, dalam sekian tahun, kemudian itu menjadi tumor, kemudian berkembang jadi kanker, dan seterusnya. Karena dia sudah melewati ambang batas tubuh bisa menoleransi. Nah ini karena bidangnya printing, otomatis ini yang diceritakan Pak Daniel produk cetak semua nih. Jangan sampai sebagai pelaku itu jadi korbannya sendiri. Jadi termasuk juga nanti bisa ikut mengedukasi. Selain kita tahu apakah nanti pada saat terjadi percetakan atau buka percetakan sendiri atau nanti jadi konsumen, tapi sudah jadi konsumen yang cerdas. Tapi kalau ngomong sedotan nih, di tas saya tuh saya selalu bawa sendok garpu sama sedotan dari stainless. Karena buat saya itu jauh lebih mudah dicuci lagi dan bisa dipakai ulang. Jadi saya pribadi udah nggak pakai itu. Karena emang tadi mungkin kalau plastik malah lebih baik kita pakai plastik, tapi kita buang dengan benar, ketimbang kita ngerasa aman pakai kertas terus kita buang sembarangan dan dia akan jadi sampah baru. Sama juga. Jadi tujuan awalnya untuk mengatasi sampah sebetulnya melenceng. Sampahnya itu tetap ada, ya. Terurai sih tetap terurai, tapi kadang itu juga tidak tahu berapa lama terurai. Betul. Sama dengan plastik shopping bag, aslinya. Ya. Ada yang terurai, ada yang mudah terurai, ada yang tidak. Jadi berangkat dari situ, pitching dulu punya beban sosial bahwa kita harus mengedukasi. Ya, jadi saya harap informasi yang saya sampaikan bisa juga diteruskan kepada yang lain untuk kebaikan kesehatan semua. Ya, jadi berpikir bahwa tintanya kedua aman, bukan. Yeah. Pasti ada kimia tambahannya di sana. Pasti aditif kimia yang selepas ya. Tentang kimia itu sebagai proses dari kimia juga. Ini menarik sekali. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Kepikiran sesuatu mungkin? Teman-teman yang di luar mungkin ada yang mau nanya-nanya juga? Boleh? Silakan. Ya, bisa. Sebelumnya saya itu Agak deketan.
Kalau untuk regulasi tinta cetak, Makasih. maksudnya bahan baku ya, apapun bahan baku yang dipakai. Ya kan kalau tinta cetak kan ada offset, ada rotografur, ada flexo itu terbagi 3 ya. Nah, tinta metal juga ada, masing-masing ada kategorinya. Kalau untuk global di luar Indonesia rata-rata mereka udah tepat ikut aturan regulasi. Biasanya seperti itu. Jadi kalau untuk pelaku bisnis di Indonesia memang seharusnya harus ikut regulasi. Jadi tadi ditanyakan terkait dengan peluang ya. Iya, apakah menjadi peluang atau menjadi tantangan buat anggap aja Indonesia? Iya. Bagi Indonesia itu bakal dengan adanya regulasi, apakah jadi peluang bagi Indonesia atau jadi tantangan buat produsen? Sebenarnya sih kalau mungkin saya bantu ya Pak ya, mungkin ininya ya. Jadi arahnya sebenarnya bisa dua-duanya. Kenapa? Karena selama ini order cetak nih misalnya ya, terutama dari luar negeri, itu biasanya masalah-masalah yang tadi diceritakan Pak Daniel tuh itu jadi permasalahan yang pertanyaannya negara-negara luar. Jadi kayak tadi saya sempat cerita, ini ada percetakan yang mau dapat order packaging dari Amerika, karena mereka menganggap Indonesia ini hampir no rule. Karena apa? Karena memang aturan resmi dari pemerintahnya pun belum ada ya. Jadi perlindungan, oh ada. BPOM ada. Dari BPOM. Di BPOM ada. Regulasi ada. Tapi pengawasannya ya. Contoh ini lah ya Pak ya. Saya ambil contoh di negara Cina aja kan. Yang paling gampang lah. Ya. Dulu Cina kan apapun dihalalkan. Betul. Ya. Tapi sekarang jangan pikir seperti itu. Ya. Peraturan di Cina yang berkaitan dengan bahan baku, dengan proses cetak itu super ketat. Jangan main-main. Kalau kita langgar itu paling berat bisa ditutup. Ya. Nah, itu aturan turun langsung dari pemerintah. Menekan, oke kamu mau buka percetakan ini aturannya. Kalau sampai suatu hari diinspeksi menyalami, maka pemerintah itu menyegel atau memberikan denda seperti itu. Oh sampai ke regulasi kepercetakannya ya, sampai ada sidak kepercetakannya ya. Sampai umpamanya ya kalau kita percetakan pasti kan ada limbah. Ya. Saya kasih contoh, kalau kita industri cetak rotografur itu kan pakai bahan pengencer yang namanya solvent. Ya. Ada kategori solvent yang tidak diperbolehkan dipakai. Ya, karena itu mencemari lingkungan dan Kandungan timbal tinggi kalau salah ya. bukan timbal, mencemari udara, Iya. Uapnya ya. uapnya. Jadi itu kalau sampai dipakai dan terdeteksi bisa denda atau bisa ditutup. Seketat itu untuk percetakan. Tapi kalau di Indonesia kan belum ada yang mengatur seketat seperti itu. Ya, semua berjalan seperti dulu kala. Iya betul. Hanya penyedia raw material seperti kami tinta cetak itu yang kami punya inisiatif. Oke, ini demi lingkungan hidup kami harus ambil sikap seperti ini. Demi kesehatan kami harus ikuti regulasi seperti ini. Ya, demi masyarakat kami ikut sertifikasi halal. Ya, itu seperti itu. Ini sebenarnya bisa jadi peluang untuk pelaku cetaknya sebenarnya. Karena masyarakat tidak teredukasi, bisa jadi pionir percetakan yang lebih ke istilahnya lebih peduli terhadap kesehatan. Termasuk tadi sosialisasi masalah standar, terus apa yang digunakan oleh percetakan, sehingga bisa jadi kepercayaan UMKM nanti malah jadi ke kalian. Kenapa? Karena mereka juga akan merasa aman kalau seandainya pesan kemasan, mungkin pesan desain-desain yang karena sudah ada step-nya, oh kami menggunakan bahan-bahan yang aman, kami lakukan secara aman, dan memberikan edukasi juga, ini cara pakainya seperti apa. Mungkin ya Pak ya, kalau misalnya kita kayak ke McD atau kayak KFC itu kan sebenarnya mereka sudah mengikuti rule ya.
Jadi kayak bungkus makanannya tuh setahu saya sih kalau yang di itu bagian dalam tuh sama sekali tidak terkontaminasi dengan tinta sih, setahu saya ya. Yang ya, iya masih ada ya. Tapi sebagian sudah melakukan itu gitu, terpisah gitu. Jadi cuma yang memang masih ada itu kadang-kadang yang kalian nggak sadari, mungkin saya juga sering lewatan. Kalau kita dikasih cematatakan, dikasih selembar cetakan, yang isinya juga ada paket-paketnya, dan ayamnya ditaruh di atasnya. Ingat nggak? Sering nggak ketemu begitu? Nah itu mungkin yang tadi Pak Daniel, ini kita juga harus komplain. Jadi kalau ngetel seperti itu kita minta langsung dapat tempat yang kayak dus yang terpisah, yang dia polos, cuma ada lapisan pelindungnya aja, tapi tanpa tinta cetak di situ. Nah itu jauh lebih aman. Jadi kalau misalnya ketemu ya, ini kalian mulai mengedukasi lingkungan nih, mengedukasi keluarga lah minimal pertama ya, teman-teman dekat dan lain sebagainya. Ini akan jadi gerakan sendiri sih sebenarnya. Jadi bentuknya hanya pendisiplinan aja sih. Nah itu juga bisa dilakukan. Jadi ada peluang-peluang yang lain, ya tergantung kita nyikapinnya gimana. Gitu. Cukup? Saya Ya, perihal kontak material seperti ini itu resikonya besar. Jadi ini penting banget untuk juga sosialisasi ke lingkungan teman saudara. sekitar lah ya. Karena memang banyak pelaku usaha yang tidak mengerti. Betul, betul. Ya. Tapi juga ada yang perusahaan makan minuman dari luar negeri juga melakukan hal yang sama. Iya. Ya, karena dari sononya juga Nggak ngerti juga. Sebagai konsumen biasanya atau sebagai pelaku UMKM tuh biasanya jarang yang tahu juga sih. Iya. Ini kalau misalnya nanti pada usaha UMKM sendiri kan nggak tahu ya, kalau tiba-tiba ada mata kuliah kewirausahaan, bikin kue, bikin apa, berarti kalian termasuk yang mempelopori, jangan bikin yang kayak gitu ya. Bikin yang safe, karena ada Pak, kalau sekarang kan kampus nih semua prodi, semua jurusan bidangnya apapun juga ada materi kewirausahaan. Jadi sangat mungkin sekali mereka sendiri itu nanti akan jadi pelakunya juga di situ. Ya jadilah bagian yang mengedukasi itu sih. Ada lagi nggak mau tanya? Nanti Pak, oke silakan. Ini dulu ya. Saya cuma penasaran dengan konsep aturan standarisasi regulasi. Apakah ada standar regulasi umum yang harus diterapkan oleh seluruh negara atau setiap negara memiliki aturan regulasi masing-masing? Jika setiap negara memiliki aturan regulasi masing-masing, ketika melakukan proses ekspor impor, apakah menggunakan standar regulasi negara yang memproduksi atau negara Yang dituju. ekspor yang dituju? Regulasi di tiap negara itu ada kemiripan, ya, tetapi tiap negara ada beda-beda. Ukurannya ya. Bukan ukurannya, Takarannya. cakupan material yang dia kategorikan bahaya itu tiap negara ada lain-lain. Contohnya, seringkali kita diminta kita mesti comply atau ikut aturan FDA. Sebelum FDA tidak mengatur kita, aku salah. FDA mengatur pada Isi. kemasan, bukan ketimpa. Kalau FDA mengatur klausul di adhesif perkat ada, tapi yang merujuk langsung ketimpa tidak ada. Ya. Dan tiap negara itu ada aturannya. Tetapi contohnya seperti di negara Eropa itu kita biasanya diminta ikut aturan dari REACH, REACH, harus ikut aturan itu. Tetapi di dalam Eropa sendiri itu ada produsen yang namanya Nestle. Nestle itu punya aturan sendiri lagi, kita harus ikut. Dan itu berbeda. Ada yang super ketat karena dia kan produsen makanan, ya. Contohnya di Swiss itu ada juga aturan sendiri lagi yang namanya Swiss Ordinance, ya. Nanti kalau kita biasa lagi ke UK namanya ada lagi aturannya, LRC, masih terus itu, ya. Nah, kalau kita
menerima pekerjaan cetak, kita harus mengekspor. Nah, biasanya dari si pembeli itu yang akan memberikan regulasinya. Kamu harus ikut regulasinya ini. Seperti itu. Jadi biasanya negara yang dituju atau si pengimpor tuh yang biasanya misalnya kita mengekspor ya, berarti di sana yang mereka sudah ngasih tahu, oke kita punya standar-standar ini, apakah kalian bisa penuhi itu atau enggak? Jadi seperti itu sih. Oke, yang kedua tadi, silakan. Agak lebih kencang bisa? Lebih kencang suaranya. Pertama kan saya laki-laki dari Jakarta, dan sebenarnya saya tidak regulasi. Tadi disebutkan kalau misalnya kita itu bahwasannya dia itu bukan project. Nah, gimana cara kita itu misalnya kayak integrate gitu lah, misalnya kayak bisa dipakai makanan kita. Bisa nggak dibikin aman tintanya gitu? Maksudnya itu ya? Iya, maksudnya ada kayak gitu apa yang membuat kita itu, misalnya boleh dibuat makanan, atau misalnya apa yang membuat kita itu bisa buat makanan. Maksudnya untuk kemasan makanan? Kalau yang masuk kategori food grade itu betul tidak ada. Ya, karena food grade itu kalau kita wadahnya di roti lah, kue. Kan ada pewarna putih, ada pewarna biru, ada pewarna coklat, ya. Itu pewarnanya betul-betul food grade. Kenapa? Jadi kalau makan makanan ini masuk ke badan, pewarna ini tidak akan mengganggu fungsi kesehatan kita, karena masuk kategori aman untuk kesehatan. Tetapi kalau tinta itu tidak masuk dalam kategori food grade. Ya. Ada aturan yang dimana itu boleh minimal aman untuk kontak, minimal ya, tidak full aman, ya, tidak full aman. Karena biar bagaimanapun kan ini semua chemical, kimia. Gitu. Jadi beda ya. Jadi beda ya antara pewarna makanan sama tinta untuk kemasan makanan. Kalau pewarna makanan sih memang sudah food grade. Kalau pewarna makanannya sendiri. Tapi sampai saat ini kalau untuk tinta, ini tadi dipertegas lagi sama Pak Daniel, memang sulit untuk dibikin jadi benar-benar food grade karena walaupun tadi dari soya ya, pasti akan tetap akan ada aditif-aditif tambahannya, campuran yang lain yang itu benar-benar sifatnya murni chemical. Jadi tingkat food grade ini nggak mungkin 100%. Ibaratnya gitu ya Pak ya? Iya. Cukup. Satu pertanyaan terakhir. Boleh? Saya hanya penasaran kan kita ngomongin tentang regulasi. Kalau untuk regulasi titel ini itu ada regulasi titel yang dicetakan ini. Terima kasih. Saya belum paham yang dimaksud dengan tinta organik. Saya belum paham. Yang dimaksud tinta organik itu apa? Karena kalau saya berkata seperti ya, kalau kita tinta cetak offset, cetak dengan metode offset, ya, bentuknya pasta. Bahan resin utama itu minyak kedelai dan minyak mineral, jadi bumi, dicampur dengan pewarna. Pewarna bisa seperti aluzol, ya. Bisa titanium dioxide, bisa carbon black, ya, macam-macam, ya. Tetapi tidak ada bahan yang istilahnya organik full, tidak ada.
dari segi tinta kemasan fleksibel, tinta plastik juga sama, ya itu lebih kepada polimer, dari mana material resinnya macam-macam, bisa vinil, bisa polyamide, bisa PU, ya. Jadi yang dimaksud organik seperti apa? Saya kira kan tadi ada yang dari Soya. soya. Kan saya mungkin itu masuk ke dalam Apakah tinta soya termasuk kategori tinta organik? Mungkin pertanyaannya gitu. Bukan. Jadi dalam sejarahnya dulu itu kalau kita belajar sejarah percetakan, kita akan belajar dari Gutenberg. Gutenberg dari tinta awal tinta itu dari minyak bumi. Ya. Kemudian minyak bumi itu harganya fluktuatif, ya, tinggi lalu turun, gitu ya. Sehingga pada satu masa itu dikembangkan campuran dari minyak soya supaya dia lebih Stabil. Ya. Tetapi bukan berarti itu golongan organik, ya. Itu hanya peralihan full minyak bumi semua dicampur dengan minyak kedelai, ya. Kalau sekarang itu udah bergeser lagi full vegetable oil, jadi bukan tidak ada lagi campuran minyak bumi. Tetapi kita tidak bisa sebut bahwa tinta itu organik, tidak bisa. Ya. Tapi tinta ini masih tetap bagian daripada kimia, yang mana ada kandungan minyak soyanya, ada warnanya yang dari kimia,